Sahabat ketenangan, ada sebuah misteri yang mengikuti orang-orang terpilih. Keheningan dalam jiwa mereka yang tak bisa dijelaskan. Bahkan di ruangan penuh tawa, mereka merasa jauh. Bahkan di antara keluarga, mereka merasakan keterpisahan. Bahkan dalam cinta, ada sebagian dari diri mereka yang tetap tak tersentuh, tak terbagi. Ini bukan kesombongan. Ini bukan kebanggaan. Ini adalah keterasingan ilahi yang datang dengan membawa frekuensi spiritual unik di dunia yang sering bergetar lebih rendah. Menjadi terpilih tidak selalu tentang keistimewaan. Kadang-kadang ini tentang ketahanan. Ini tentang berjalan di jalan yang tidak bisa dilihat orang lain. Ini tentang merasakan energi yang diabaikan orang lain. Ini tentang membawa cahaya sambil melawan kegelapan yang tak terlihat. Jadi jika kamu merasa sendirian bahkan saat dikelilingi orang-orang, pesan ini untukmu. Hari ini kita akan menyelami 8 alasan kuat mengapa orang-orang terpilih merasa terasing bahkan di tengah keramaian. Dan mengapa itu bukan kutukan tetapi hadiah tersembunyi. Tetapi sebelum kita melanjutkan, izinkan saya bertanya sesuatu dari hati. Apakah pesan ini menemukanmu pada saat yang tepat? Apakah ada sesuatu dalam jiwamu berhenti dan berkata, ini untukku? Jika ya, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Saya ingin kamu mengetik satu-satu dan satu-satu di bagian komentar di bawah. Itu adalah angka waktu ilahi, keselarasan, dan kebangkitan spiritual. Klaim berkatmu. Dan jika kamu belum melakukannya, silakan berlangganan saluran ini. Di sini kita menyampaikan kebenaran kepada jiwa-jiwa yang selalu tahu mereka berbeda. Untuk para pembawa cahaya, para pejuang, orang-orang terpilih. Sekarang, mari kita buka misteri. Suci di balik kesendirian. Ilahimu. 1. Kamu merasakan energi. Sebelum kamu mendengar kata-kata. Orang-orang terpilih tidak hanya mendengar kata-kata. Mereka merasakannya sebelum diucapkan. Jiwamu adalah instrumen yang sangat peka yang menangkap frekuensi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kamu merasakan emosi sebelum muncul, merasakan niat di balik senyuman, dan merasakan gejolak spiritual jauh sebelum terwujud dalam tindakan. Ini bukan paranoia, ini persepsi. Karena kesadaran yang meningkat ini, obrolan ringan terasa melelahkan, bahkan tak tertahankan. Kamu mendambakan keaslian, kedalaman, ketulusan. Tetapi yang sering kamu temukan adalah topeng dan kebisingan. Hadiah spiritual ini menciptakan hambatan bahasa, bukan dari kata-kata, tetapi dari getaran. Jadi, bahkan di ruangan yang ramai, kamu sering merasa sendirian, seperti orang asing di tanah airmu sendiri. Tidak dipahami hanya karena jiwamu beroperasi pada gelombang yang lebih tinggi. 2. Kamu membawa kedalaman yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Pikiranmu menyelam ke tempat orang lain hanya menyentuh permukaan. Hatimu menjangkau ke tempat orang lain ragu-ragu. Kamu tidak hanya hidup. Kamu menyaksikan kehidupan, menyerap pelajaran, simbolisme, dan pola sucinya. Kamu merenung, bertanya, berpikir, dan mencari makna dalam hal-hal yang diabaikan orang lain. Kekayaan batin ini bisa menjadi berkat sekaligus beban. Kamu berbicara dalam lapisan-lapisan, tetapi kebanyakan orang hanya mendengar permukaan. Kamu merasakan dalam dimensi, tetapi banyak yang mati rasa terhadap apapun di bawah permukaan. Ketidaksesuaian ini membuat interaksi terasa kosong, seperti mencoba menuangkan lautan ke dalam cangkir teh. Bukan berarti kamu tidak menyukai orang. Kamu hanya merindukan percakapan yang menyentuh jiwa, bukan ego. Dan sampai kamu bertemu jiwa-jiwa sejenis yang merasakan sedalam dirimu, kesendirian menjadi kuilmu, tempat pelindunganmu dari dunia yang bising, yang sering salah memahami keheningan. 3. Panggilanmu membutuhkan musim pemisahan.
Ada musim-musim ketika hidup tampaknya menarikmu menjauh dari semua orang dan segalanya. Seperti kekuatan ilahi yang dengan lembut namun tegas menempatkanmu dalam kesendirian. Isolasi ini bukanlah penolakan. Ini pemunian. Ini bukan hukuman. Ini persiapan. Jiwamu sedang diasah dalam keheningan, dibentuk di padang gurun. Dikuatkan dalam kesendirian. Kamu mungkin masih dikelilingi orang-orang, tetapi ada keterputusan yang jelas. Perasaan bahwa jiwamu berada di tempat lain, terikat pada panggilan yang lebih dalam. Momen-momen kesepian ini sebenarnya adalah janji ilahi. Selama musim-musim tenang, inilah karaktermu dibangun. Kejernihanmu kembali dan tujuanmu menjadi sangat jelas. Kamu tidak disembunyikan selamanya. Kamu dilindungi dan dipersiapkan sampai waktumu selaras dengan panggilanmu. 4. Kamu melihat melalui ilusi dan itu menciptakan jarak. Kamu tidak pernah tertipu oleh penampilan. Sementara dunia sibuk memainkan peran, Kamu selalu melihat kebenaran di balik tirai. kamu memperhatikan perubahan energi yang halus. Kepalsuan di balik pujian, ketidakamanan di balik kesombongan. Seolah-olah jiwamu dilahirkan dengan penglihatan röntgen spiritual. Tetapi penglihatan ini bisa mengasingkan. Sulit untuk menikmati percakapan ketika kamu merasakan ketegangan yang tak terucap. Menyakitkan untuk duduk dalam keheningan. Ketika kamu bisa merasakan apa yang sedang ditekan. Dan melelahkan untuk terlibat ketika kamu dibohongi. Terutama ketika kebohongan itu dibungkus dalam kebaikan. Kesadaranmu membuatmu menjauh. Bukan karena kamu kekurangan cinta. Dan tingkat kebenaran itu menjadi berat di dunia yang takut akan keterbukaan. 5. Kamu telah dikhianati oleh orang-orang yang paling kamu percayai. Ada jenis rasa sakit yang unik yang ditujukan bagi mereka yang percaya dengan sepenuh hati dan dibalas dengan pengkhianatan. Banyak orang terpilih berjalan dengan luka yang sunyi. Luka yang tidak disebabkan oleh musuh, tetapi oleh teman, keluarga, atau mentor yang pernah mereka anggap suci. Pengkhianatan ini menusuk dalam, bukan hanya karena tindakannya sendiri, tetapi karena kepercayaan yang mendahuluinya. Mereka mengajarkanmu kehati-hatian. Mereka membangun tembok. Kamu belajar tersenyum dengan bibirmu sambil melindungi jiwamu. Kamu tetap hadir, tetap menawarkan kebaikan, Tetapi kamu menahan kedalaman hatimu sampai seseorang membuktikan bahwa mereka dapat menjaganya dengan hati-hati. Sifat tertutup ini bukanlah kepahitan. Ini adalah kebijaksanaan. sampai seseorang melihatmu sepenuhnya. Menghormatimu secara mendalam dan mencintaimu dengan tulus. Jiwamu tetap aman. 6. Kamu ditakdirkan untuk memimpin, bukan untuk menyesuaikan diri. Kamu tidak pernah diciptakan untuk berbaur. Jiwamu memberontak. Terhadap konformitas, karena kamu tidak Dilahirkan untuk mengikuti. Kamu dilahirkan untuk merintis jalan baru. Pikiranmu berbeda. Keinginanmu berbeda. Kamu selalu mempertanyakan apa yang diterima orang lain. Memimpikan hal-hal yang terasa terlalu besar untuk ruangan tempatmu berada. Tetapi keunikan ini seringkali menarik kesalahpahaman. Kamu dianggap berlebihan, terlalu intens, terlalu berbeda. Orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Dan karena itu, mereka mungkin mengabaikanmu, mengkritikmu atau mencoba mengecilkanmu. Tetapi jangan biarkan itu meredupkan apimu. Kesepianmu adalah bukti kepemimpinanmu. Pemimpin sejati berjalan sendirian sebelum mereka berjalan di depan. Kamu tidak tertinggal. Kamu mendahului waktumu. Dan pada waktunya mereka yang dulu meremehkanmu akan mencari bimbinganmu. 7. Kamu membawa cahaya spiritual yang mengiritasi orang-orang yang belum sembuh. Ada sesuatu tentangmu. Sesuatu yang tidak kamu paksa atau buat-buat.
yang bersinar. Itu adalah esensimu, energimu, cahayamu. Tetapi tidak semua orang menyambut cahaya itu. Beberapa masih terperangkap dalam bayangan mereka. Dan ketika kamu memasuki sebuah ruangan, mereka merasa terlihat dengan cara yang belum mereka siap. Kehadiranmu menjadi cermin bagi rasa sakit mereka. Ketenanganmu mengungkapkan kekacauan mereka. Integritasmu mengungkapkan permainan mereka. Dan karena itu mereka menghindarimu, salah menilaimu, atau bahkan menyerangmu. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu mengingatkan mereka pada apa yang masih belum terselesaikan dalam diri mereka. Ini seringkali membuatmu merasa terasing. Bertanya-tanya mengapa kamu tidak bisa bergaul seperti orang lain. Tetapi ingat, bintang tidak berbau dengan kegelapan. Mereka menembusnya. Kamu tidak diciptakan untuk meredup. Kamu diciptakan untuk bersinar. Dan ketika kamu menemukan orang lain yang juga membawa cahaya, kegelapan tidak akan lagi mengintimidasi kamu. 8. Kamu terbangun secara spiritual di dunia yang tertidur. Dunia ini tertidur, mati rasa, teralihkan, terhipnotis. Orang-orang terpilih terjaga. Terjaga terhadap ilusi sistem ini. Terjaga terhadap ilahi di dalam. Terjaga terhadap pertarungan di alam yang tak terlihat. Dan terjaga di dunia yang masih tertidur itu menyakitkan. Itu sepi. Kamu melihat sekeliling dan bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang merasakan apa yang saya rasakan? Tetapi kenyataannya, orang-orang terpilih lainnya juga ada di luar sana. Tersebah, terasing, menunggu, sama seperti kamu. Kepada orang terpilih yang mendengarkan, isolasimu bukanlah hukuman. Ini adalah inisiasi spiritual. Kamu dipisahkan agar kamu bisa bangkit. Kamu diasingkan agar kamu bisa kembali dengan kekuatan. Dunia tidak pernah dimaksudkan untuk memahamimu. Karena kamu tidak di sini untuk menyesuaikan diri. Kamu di sini untuk bertransformasi. Dan percayalah, hari itu akan tiba ketika cahayamu terhubung dengan orang lain yang seperti kamu. Dan tiba-tiba, kesepianmu akan mekar menjadi komunitas ilahi. Ini adalah saluran alkimia kesadaran. Jika pesan ini beresonansi, Jika kamu merasa dilihat dan dipahami, maka ketik 111 di komentar. Bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai deklarasi. Kamu selaras. Kamu terpilih. Kamu tidak sendirian. Baru menjadi. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak kebenaran seperti ini. Saluran ini adalah oasis jiwamu. Diciptakan untuk mereka yang berjalan sendirian, tetapi tidak pernah tanpa tujuan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatanmu. Salam dari sahabat ketenangan.